Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Aquarius. Sudah tidak terasa kita masuki bulan Mei ya. Ini untuk monthly reading ya. Kayaknya ini kurang pas ya. Untuk monthly reading ya, bacaan bulanan. Semoga ini bisa resonate ke kalian semua. Insya Allah semoga resonate ya, amin. Dan pastinya bisa menghibur kalian, juga bermanfaat untuk kalian. Semoga Aquarius di bulan Mei ini selalu dalam kemudahan, keberkahan, selalu dinaungi pertolongan, selalu dinaungi keberuntungan, kesehatan juga luar biasa, dan banyak hal yang mungkin bisa kalian capai di bulan ini ya. Oke, saya akan bacakan general reading seperti biasanya ya untuk Aquarius bulan Mei. Kita shuffle dulu sebentar Aquarius bulan Mei general readingnya. Oke. Di sini ada Nine of Wands. Saya akan ambil 7 kartu seperti biasanya. Di sini ada Page of Cups. Di sini ada Six of Pentacles, Six of Cups. Ada Wheel of Fortune ya, tanda keberuntungan untuk kamu nih di bulan Mei Aquarius. Ada Four of Cups, and the bottom of the deck di sini ada King of Swords ya. Oke, saya akan ambil lagi general reading untuk Aquarius. Masih ngeblok ya, ada blocking gitu. Di sini ada the Fool ya, Five of Pentacles, ada the Hermit, the Lovers, Six of Pentacles, Three of Pentacles. The bottom of the deck di sini ada the Devil. The Devil and King of Swords. Wow, energi negatifnya lumayan tinggi untuk bulan ini ya, mempengaruhi energi negatifnya. Maksudnya gimana nih gitu ya. Jadi kayaknya ada ada sesuatu yang bisa mempengaruhi semangat kamu ya. Banyak sesuatu hal yang bisa mempengaruhi semangat kamu, mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi pikiran kamu, yang banyak netting, akhirnya banyak negatif thinking di bulan ini. Netting yang mungkin tiba-tiba nangkring di Aquarius. Nah, karena mungkin ini ya, mungkin di bulan itu banyak sekali hal-hal yang lagi kamu pikirkan. Banyak sekali ibarat kata tuh bertumpuk nih urusan-urusan yang belum selesai tentang mungkin kehidupan kamu. Pastinya ya, pastinya memang seperti itu hidup ya. Pastinya lagi kayak bertumpuk banget masalah-masalah itu, kayaknya ini belum selesai nih. Dan mungkin ada sedikit gimana caranya kamu kayak mungkin ada kayak lagi kayak mana nih dulu yang didulukan, mana nih yang selesai dulu. Sometimes mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada wondering di otak kamu tuh yang berkecamuk di bulan Mei ini. Jadi makanya di sini tadi usahakan kamu harus bisa menghindari itu. Negative thinking atau kegelisahan itu memang kayak racun dalam darah ya, kalau saya istilahkan itu. Jadi gimana cara ngakalinnya, yaitu tadi stay positive thinking ya. Jangan biarkan negative thinking itu prosentasenya lebih tinggi daripada positive thinking kamu. Kalau orang mau bersih terus memang ya nggak mungkin ya. Kita tuh pasti akan ada di dalam setiap detik ini ya, nih darah kita mengalir, setiap hembusan nafas pasti sometimes ada sesuatu yang bikin ada aja yang namanya hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga sometimes kita punya pikiran jelek. Itu manusiawi karena kita manusia hidup di dunia ini yang banyak sekali ujian. Cuman kita punya penekanan dalam diri kita ya, kita punya kayak saringan ya, kita punya sama Tuhan tuh masih dikasih saringan. Jadi gimana caranya kamu usahakan di bulan ini, walaupun mungkin masalah kamu lagi kayak berat-berat nih gitu ya, karena sepertinya memang ini kondisi keuangan. Di sini ada Five of Pentacles. Yang bikin berat itu adalah kondisi keuangan Aquarius yang agak menurun beberapa bulan ini. Mungkin kamu merasa ada menurun dan dompet agak lumayan kering nih ya. Jadi sudah waktunya harus terisi, sedangkan kebutuhan banyak. Gak usah khawatir, bulan Mei ini untuk Aquarius
Di sini ada Page of Cups. Kayaknya ada keberuntungan. Kan tadi ada Wheel of Fortune ya. Ada keberuntungan nangkring ke kamu. Keberuntungan nangkring ke kamu. Tetapi Wheel of Fortune ini di sampingnya ada Six of Pentacles. Berarti ini ya, urusan dengan dharma, urusan dengan berbagi. Untuk menjemput keberuntungan itu, mungkin kamu harus itu tadi berderma dulu. Menjemput rizkinya harus kayak kamu menjemput bola dulu. Jangan nunggu bolanya mungkin nangkring ke kamu, rizkinya nangkring ke kamu, tapi jemput dulu. Mungkin there's something, ada sesuatu yang kamu bagikan nih. Kamu keluarkan dulu nih sampah-sampah di dalam hidup kamu nih dengan cara bersedekah. Oke, nggak punya uang mbak, oke, nggak punya uang. Berarti ada sesuatu nih, mungkin ada bahan-bahan makanan nih di kulkas gitu ya, atau di lemari yang bisa dibuatin kue ya. Oke, kamu niatkan nih mungkin di awal bulan Mei, di tanggal 1 Mei pagi, tanggal 30 April kamu sudah prepare untuk bikin kue, kamu bagi-bagikan ke tetangga atau kamu bagi-bagikan kemana ya. Seenggaknya kamu bisa ngasih kebahagiaan dengan kue kamu tuh, biar mungkin menjemput berkah itu tadi. Jadi keberuntungan itu harus kamu jemput dulu. Di sini disarankan. Makanya di sini ada Six of Pentacles-nya sampai muncul 2 kali. Sesuatu yang berhubungan dengan dharma ini, sesuatu yang berhubungan dengan sedekah ini munculnya 2 kali. Ya, kenapa? Untuk purifying lagi. Again, di sini ada The Hermit. Sesuatu yang berhubungan dengan tadi, penjernihan hidup. Ya, makanya The Hermit di sini adalah sosok atau kartu di mana menggambarkan gambaran bahwa oke, kamu diingatkan untuk lekas-lekas nih, membersihkan. Ada sesuatu mungkin yang harus kamu bersihkan. Mungkin kotoran-kotoran yang tidak sengaja kamu buat selama hidup itu ada yang masih mungkin nyantol. Kamu sudah ibadah setiap hari, doing kindness setiap hari, berbuat baik setiap hari. Ternyata masih ada kotoran-kotoran yang mungkin harus perbuatan kamu tuh harus berbuat baik berapa kali lipat baru itu bersih. Jadi didorong dengan sedekah itu tadi. Ya, mungkin akhirnya bisa kayak membersihkan, menjernihkan air yang lagi keruh di dalam hidup kamu, sehingga yang menghambat rezeki kamu, menghambat doa-doa kamu terkabul. Oke, next. Di sini ada Six of Pentacles sama The Lovers. Kayaknya Aquarius ini bulan ini akan bertemu dengan mantan. Kayaknya mantan pacar. Ini di sini ada The Lover ya, mantan pacar dia, atau mungkin ada CLBK ya. Kamu ketemu. Nah, ini yang perlu di hati-hati nih kalau CLBK-nya udah menikah ya. Ini berarti godaan untuk kamu. Ini tadi The Devil. Ada The Devil, ada godaan cukup tinggi bulan ini. Jadi kalau kalian masih sama-sama single, itu good news ya. Tetapi kalau kamu ketemu mantan kamu pas kamu udah married, itu bukan good news tapi itu bad news ya. Kamu menikah, ujiannya itu berat sekali. Pernikahan itu paling dibenci iblis karena pernikahan itu penuh dengan ibadah. Jadi pasti di pernikahan itu ujiannya kenapa sangat berat daripada kita pacaran ya, karena memang pahalanya banyak, ibadahnya banyak sekali di pernikahan. Setan itu ingin menghancurkan kita, menghancurkan keimanan kita, biar kita berbuat banyak dosa, biar kita bisa banyak apos, akhirnya menyalahkan Tuhan, padahal kita itu tidak bisa menahan diri kita untuk menahan godaan. Jadi di sini untuk Aquarius yang married hati-hati ya. Jadi ini ada pertemuan ini. Kalau yang single nih seneng nih ya, seneng yang single bisa jadi akan ketemu jodohnya, atau itu tadi ketemu seseorang yang dia cintai dulunya, mungkin pas TK atau pas SD. Akhirnya itu tadi ada reunion ya, ada ibarat kata reunion yang buat kalian akhirnya bikin happy lah di sini untuk yang single. Dan Four of Cup and Three of Pentacles. Jadi itu tadi, ini adalah rasa gelisah yang mungkin rasa lagi kayak galau bagaimana nih. Sepertinya sebagian dari Aquarius ada yang memulai usaha nih gitu ya. Ada yang mungkin lagi ibarat kata memperjuangkan bisnis dia ya, yang masih baru umput-umput gitu ya, masih baru kayak baru open, masih baru membuka, yang masih berjalan, yang masih belum bertahun-tahun, masih beberapa bulan, atau masih baru aja. Agak ada sesuatu yang bikin kamu mungkin sometimes kamu merasa ini gimana ya usahanya kok belum ada tanda-tanda. Itu tadi jemput, mungkin itu tadi jemput berkah kamu dengan berbagi apapun itu ya. Berbagi bisa dengan tenaga, bisa dengan doa. Mungkin kalau kamu nggak bisa, tadi aku contohkan kamu punya bahan untuk bikin kue atau masakan, untuk bikin masakan kamu nggak punya apa-apa, itu mungkin mendoakan semesta nih
doakan semesta, itu cara kamu bersedekah dengan doa kamu. Siapa tahu itu akhirnya pada saat kamu mendoakan seluruh semesta dan isinya, ya, dengan dari seluruh alam nih misalnya, mungkin akan berkah kamu juga. Itu termasuk bersedekah juga, akan berikan energi positif sama kamu. Jadi pengalaman ya, jadi kalau mungkin di muslim tuh bacain Al-Fatihah gitu ya, jadi pada saat satu galau lagi kayak gelisah gitu ya, kayak nggak bisa tidur, overthinking, nggak tahu harus gimana, yang saya lakukan adalah diem dan bacakan Al-Fatihah untuk seluruh semesta. Saya diem, saya mendoakan mereka semua, saya minta agar semuanya menjadi baik ya, dilindungi dan keseimbangan alam mungkin selalu dijaga oleh Tuhan, orang-orangnya juga menjadi baik. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang bikin diriku lebih tenang. Jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu energi yang masuk sehingga kamu lebih tenang dan tidak gelisah lagi, say. Jadi itu mungkin bisa kalian lakukan. Oke, next, bagaimana untuk keuangan Aquarius ya bulan Mei? Oke, keuangan untuk Aquarius. Keuangan Aquarius untuk bulan Mei. Wow, ada jumping card. Di sini ada Ace of Pentacles. As koin muncul. Bagus ya. Three of Wands. And di sini ada Knight of Wands. Wah, jadi kayaknya memang ada seseorang nih mungkin ngasih tawaran pekerjaan ke kamu, atau ngasih tawaran pinjaman, bisa jadi gitu ya. Atau memang ada, bisa jadi nggak tawaran pinjam, tapi memang ada rezeki yang memang lagi kayak nangkring nampol ke kamu di bulan Mei ini. Nah, energinya di sini uang cukup besar banget. Jadi kalau dirimu tadi di awal bulan, mungkin akhir April ini kamu agak galau-galau nih, gimana nih keuangan Mei ya, jadi April kok begindang banget gitu ya. Don't worry, karena sepertinya untuk urusan uang ini, uang itu kalau sudah jatahnya ya rezekinya Aquarius ya akan datang. Sudah waktunya nih, kayak namanya orang mau melahirkan, sudah waktunya melahirkan ya akan tetap melahirkan, seperti itu memang. Kalau belum waktunya pasti nggak akan bagus untuk bayinya, seperti itu. Jadi memang rezeki kamu lagi di bulan Mei ini, kalau secara energi ya, saya rasakan auranya untuk Aquarius beda, very different dengan April ya. Energi positifnya lebih naik di Mei ini. Banyak zodiak yang energinya naik di bulan Mei ini. Rezekinya lebih bagus, kayak mungkin kondisinya itu lebih stabil ya, kondisi energi kamu tuh lebih stabil. Jadi mungkin kamu diuji bulan April itu untuk itu tadi, menstabilkan rezeki kamu di bulan Mei gitu ya. Jadi kegelisahan kamu, kekhawatiran kamu diuji, kamu bisa sabar, ternyata akhirnya kamu panennya di bulan Mei. Jadi kalau untuk urusan keuangan tidak perlu khawatir Aquarius ya, ada rezeki cukup besar yang akan nangkring ke kamu. Jadi rezekinya entah datang dari mana aja dan dengan berbagai cara, tetapi intinya akan ada keuangan cukup besar yang bisa kamu dapatkan di bulan Mei ini. Oke, bagaimana dengan karir atau pekerjaan kamu? Karir atau pekerjaan kamu? Ada Six of Wands. Nah, di sini kayaknya ada pertanda bagus ya untuk karirnya. Di sini ada Knight of Wands. Kita lihat lagi, di sini ada Knight of Pentacles. Saya ambil lagi, di sini ada Knight of Cups. Untuk urusan pekerjaan ada Six of Swords ya. The bottom of the deck, di sini ada Eight of Cups. Nah, jadi untuk urusan pekerjaan, dengan banyak perjuangan dan apapun di bulan Mei itu ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Jadi untuk pekerjaan nih, yang mungkin jadi karyawan atau apapun itu, atau kamu yang bisnis sendiri, memang di bulan ini sepertinya mobil kamu cukup luar biasa, cukup sibuk untuk ngurusin pekerjaan. Jadi kayak kamu tuh nggak stay di tempat, nggak stay di kantor, nggak stay di tempat usaha kamu tuh banyak warawiri untuk ngurusin pekerjaan kamu, untuk ngurusin usaha kamu. Dibutuhkan kamu sering meninggalkan kampung halaman atau meninggalkan tempat kerja kamu, pergi keluar kota atau pergi ke luar negeri untuk urusan-urusan bisnis kamu.
Di sini ada Nine of Pentacles. Memang di sini kelihatan si Aquarius memang itu tadi, walaupun mungkin sudah punya pekerjaan yang mapan atau usahanya sudah cukup bagus, tapi masih mengusahakan bagaimana caranya agar kestabilan di pekerjaan, kestabilan ini bisa terjaga, ini gimana. Jadi masih penuh ya, hidup memang tidak disetting untuk bahagia ya. Hidup tuh sama Tuhan disetting untuk kita tuh berjuang terus. Jadi kalau di sini memang ya harus ada sabarnya juga. Jadi di dalam pekerjaan kamu juga ada sesuatu yang menguji kesabaran kamu di sini, menguji ketelatenan kamu, menguji mungkin bagaimana agar kamu bisa kuat untuk menghadapi masalah-masalah. Kamu menyelesaikan ini gimana dengan tenang dan cooling down. Kayak emang ada masalah-masalah yang harus diselesaikan di tempat kerja kamu. Tapi mostly di sini bagus ya, energinya tuh lebih bagus untuk urusan pekerjaan. Ada Six of Wands di sini. Jadi kalau energinya lebih bagus, berarti banyak kemudahan yang akan datang pada Aquarius di bidang pekerjaannya atau di usahanya. Even di situ ada masalah, ada sesuatu yang harus dihasilkan, tapi harus yang diselesaikan gitu ya, tapi banyak kemudahan. Nemu aja, gampang sekali kamu menyelesaikan masalah karena energi positif kamu lebih tinggi bulan ini daripada energi negatifnya. So next, bagaimanakah pesan semesta untuk kamu? Pesan semesta. Ups. Sepertinya energinya lagi blocking. Saya ambil kartu lagi ya, biar lebih ganti kartu aja. Energinya kayaknya ngeblok banget. Oke, pesan semesta untuk Aquarius. Oke, di sini ada Ace of Wands. Ada Nine of Swords ya. Saya akan ambil 3 kartu. Oke, The Devil muncul lagi. The Devil muncul lagi, berarti ya sesuatu yang berhubungan dengan godaan atau sesuatu yang bisa menggugah amarah kamu, menggugah rasa kesal kamu, menggugah rasa apa itu tadi yang saya bilang di general reading tadi, bahwa negative thinking, prasangka atau pikiran-pikiran yang bikin kamu chaos banget, ini agak lumayan tinggi. Even di sini mungkin energi positif kamu lebih tinggi, tetapi godaan kamu untuk lebih khawatir atau ketakutan, atau mungkin kamu pernah mengalami rasa sakit di sini, tiba-tiba kayak keinget gitu ya, tiba-tiba mungkin nangkring gitu, yang biasanya kamu oke, baik-baik saja dengan rasa sakit itu, tiba-tiba kayak kepikiran banget. Nah di sini memang harus kamu bagaimana tetap berdiri dengan itu tadi, menjaga hati kamu untuk tidak terlalu mempedulikan rasa sakit, rasa sedih kamu, rasa khawatir kamu, rasa gelisah kamu yang terlalu sampai mungkin berlebihan, akhirnya mempengaruhi pikiran kamu, aktivitas kamu, mempengaruhi mungkin cara kamu bersikap, mempengaruhi kebijaksanaan kamu. Jangan sampai seperti itu. Di sini disarankan, di sini ada Ace of Wands. Kamu harus ingat bahwa kamu lagi memperjuangkan hidup kamu. Di sini ada beginning ya. Ada sesuatu yang harus kamu mulai, ada sesuatu yang harus kamu awali, dan sesuatu yang diawali atau dimulai di awal itu harus dengan pikiran jernih dan tenang. Jadi poinnya di sini pesan semestanya adalah jangan terlalu terburu-buru dalam berpikir atau menyimpulkan sesuatu, karena akan tidak baik. Sepertinya Aquarius di bulan Mei ini akan menghadapi masalah yang cukup complicated. Tetapi kalau kamu bisa kayak menenangkan diri atau berpikir jernih gitu ya, tidak sampai mungkin, intinya gini, pada saat kamu sangat marah, gimana caranya kamu langsung melipir bahwa bisa mengendalikan amarah kamu, mengendalikan kesedih kamu. Jadi tahan nafas, tenangkan pikiran, dan bisa berpikir dengan baik dan jernih untuk memutuskan apapun itu. Pesannya itu tadi, karena sepertinya akan banyak sekali masalah yang harus kamu hadapi, dan ujiannya juga cukup tinggi di sini. Energinya ujian itu cukup gede gitu. Nah, next, bagaimana dengan makhluk gaib di samping kamu? Di sini ada Seven of Swords ya. Kita lihat makhluk gaib di samping kamu, ada Queen of Cups ya.
Di sini sepertinya kalau ada the sun ini berhubungan dengan global, ini berhubungan dengan energi kamu yang sebenarnya kalau aku merasakan kamu punya energi baik ya, punya energi baik dari seorang ibu di sini. Jadi Aquarius ini kebanyakan yang saya rasakan sekarang lagi energinya bagus dari doanya seorang ibunya. Jadi ibunya benar-benar orang yang care banget sama anaknya. Care-nya tuh tidak hanya, kalau seorang ibu care tuh memang sangat-sangat natural ya, sangat wajar sekali. Tetapi dia benar-benar punya ibu yang, atau punya istri, dan jadi ada energi perempuan yang punya support system, ya punya support yang sangat tinggi terhadap dia. Bisa mungkin kakaknya juga bisa nih, energi seorang perempuan yang selalu selalu mendoakan dia ya, mendoakan, dan bagaimana caranya selalu ada untuk mendoakan si Aquarius ini. Jadi sampai dari doa-doa dari seorang perempuan ini atau seorang ibu, bisa seorang nenek gitu ya, pokoknya dia seorang perempuan ini yang bisa memberikan energi yang cukup gede sama kamu. Mungkin mayoritas ini adalah ibunya. Kamu memiliki ibu-ibu yang luar biasa yang selalu mendoakan, support, mendukung Aquarius secara spiritual. Di sini, kenapa di sini ada the sun, ada energi yang cukup besar matahari ini. Jadi sehingga Aquarius memiliki rezeki yang cukup besar. Banyak kemudahan-kemudahan yang dia dapat. Ini blessing banget ya. Jadi di sini ada Seven of Swords ya. Jadi memang mungkin beberapa kamu harus hati-hati gitu ya. Memang ada energi juga yang kurang baik ke kamu di kamu. Di sini ada energi orang yang tidak suka sama kamu. Ya Aquarius, jadi hati-hatinya adalah energi ini bisa mempengaruhi akhirnya kamu tuh sometimes kalau ini Aquarius ini kurang steady ibadahnya, kurang kuat dalam bagaimana ibadahnya bisa konsisten, kamu akan bisa mudah terpengaruh, akhirnya kamu mudah gelisah, kamu mudah marah mungkin di tempat kerja kamu. Jadi kalau aku merasakan di sini ada sebagian dari Aquarius yang di tempat kerjanya ada seseorang yang kurang sportif ya, secara energi tidak energi murni, tapi dia memakai entitas-entitas yang tidak baik untuk mungkin membuat dia tuh naik pangkat, membuat untuk disukai atasannya, biar lancar rizkinya, akhirnya mempengaruhi teman-temannya nih. Jadi tidak sadar secara ini orang yang memakai pengasihan atau sesuatu yang bikin dia ini akhirnya mempengaruhi mungkin orang-orang yang saingan dia lah, seperti itu. Jadi akhirnya si Aquarius ini yang mungkin jadi gampang gelisah, gampang mungkin marah, atau di tempat kerjanya akhirnya kayak sumpek, blunder. Nah ini pada saat kamu merasakan itu, cepat-cepat nih mungkin kamu sowan ke ibu kamu nih, kalau misalnya kamu misalnya jauh gitu ya, atau kamu silaturahmi ke ibu, atau minta doa ke ibu atau ke nenek, atau bagaimana, atau memang itu diusahakan bagaimana sumber daya kamu harus tetap terang nih gimana. Di sini adalah matahari, analogi bahwa sumber daya yang cukup tinggi apa nih, manusia, yaitu ibadah. Jadi pada saat kamu sudah merasa gelisah, kamu langsung diem. Apapun keyakinan kamu, apapun yang kamu langsung fokus. Caranya gitu untuk pertama. Baca, kalau misalnya muslim nih, karena saya muslim, saya contohkan muslim aja. Baca nih, bacain misal kamu di kantor nih, example kamu ada di kantor, lagi chaos banget, kok perasaanmu gak enak ya gitu. Contohnya ya, masuk perasaanku gak enak, kok gini ya, rasanya gelisah, padahal aku tadi udah berangkat itu enjoy banget, tetapi masuk kantor tiba-tiba kayak males, tiba-tiba kayak gak nyaman. Nah ini kamu langsung diem. Kamu even itu kamu tuh bukan orang spiritual, sebenarnya manusia tuh bisa, karena manusia tuh punya energi, punya sumber energi yang paling besar. Diem, fokuskan untuk dirimu, untuk kantor kamu. Ya Tuhan, dengan misalkan muslim baca Al-Fatihah ya, lindungilah saya dari energi-energi tidak baik, kembalikanlah ketenangan saya. Atau mungkin better kalau muslim sholat langsung. Pada saat mau masuk kantor kelihatannya chaos, mungkin izin sholat dulu, kalau pagi ya sholat duha. Khusus sholat duha, kalau bisa kamu juga khususkan untuk kerjaan kamu atau kantor kamu. Jadi gitu. Jadi untuk bisa menjaga energi itu memang kita ya harus berusaha seperti itu, karena kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang memakai seperti itu, karena memang itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan dan ada di dunia ini
hal-hal seperti itu. Tapi kalau bisa jangan ikut-ikutan, karena itu tidak akan konsisten dan itu merugikan diri kamu. Karena ingat, hidup itu seperti timbangan, serba seimbang, serba adil. Dan Tuhan itu kalau misalkan melakukan sesuatu yang mungkin curang, sesuatu yang tidak baik ke kamu, itu pasti nanti kembalinya juga akan ke kamu. Mungkin tiba-tiba akhirnya ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kamu, kurang berkah. Misalnya nih, kamu pakai seperti itu, berarti kamu mungkin akhirnya menyerap energi yang menambah energi kamu dengan energi yang tidak baik, sehingga ada pertanggungjawabannya juga. Jadi akhirnya suatu saat nanti pasti energi yang menambahi kamu, ya, yang mengupgrade kamu tanpa doa, tapi dengan bangsa jin atau bangsa lainnya yang bukan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai ajaran Tuhan kita, itu akan nantinya memberi impact kepada kita di belakang. Jadi tidak akan pernah baik. So yang benar itu tadi, yang mungkin yang Kristen langsung berdoa bagaimana gitu ya, langsung fokus dilawan. Kamu punya kekuatan sendiri, kamu punya Tuhan, jadi nggak usah kemana-mana. Kalau misalnya kamu banyak duit, langsung aja, oh kok chaos ya, sedekah dulu ah. Itu juga langsung kayak seperti membeli energi ya, seakan-akan membeli energi kamu, bahwa kamu langsung bisa kayak tenang. Karena pada saat kamu bersedekah, secara otomatis semesta itu pada saat kamu bersedekah, kamu menolong orang yang mungkin contohnya nih, kamu belikan makanan orang itu kelaparan, kamu memberikan energi orang itu dengan makan, akhirnya sama tuh semesta itu adil. Itu tadi ada timbangan, nggak mungkin gini terus. Pada saat kamu memberi seseorang, kamu akan diberi juga balance. Nah di sini makanya ada tambahan energi untuk kamu. Apa yang dibutuhkan kamu itu tadi, ketenangan tadi ya itu. Jadi jangan malah kamu akhirnya ke dukun juga, biar aku bisa naik pangkat, gimana caranya ini, oke, saya dikasih keris nih sama bapak ini gitu ya, atau dikasih akik biar saya mempesona gitu ya. Mungkin itu benar-benar sebenarnya sesuatu yang kurang worth it ke kamu. Worth itnya tidak lama gitu ya. Lebih baik itu tadi, melatih dirimu sendiri, akhirnya kamu bisa selalu steady energi kamu. Jadi pada saat ada seperti itu, kamu nggak langsung bingung, oh ini ada something happen dengan aku nih, langsung berdoa. Jadi langsung kembalinya ke Tuhan, dan kamu tidak akan pernah jauh dari Tuhan akhirnya kalau seperti itu. Jadi akhirnya Tuhan akan notice ke kamu terus dan ngasih sign yang baik ke kamu. Akhirnya kamu bisa lebih aware lagi, lebih mungkin baik lagi akhirnya. Karena apapun itu juga dikehendaki Tuhan. Untuk apa itu tadi? Pada saat kamu, ada orang yang seperti itu mempengaruhi kinerja kamu, apa nih harus aku lakukan? Oh ternyata aku harus menambah ibadahku. Jadi ternyata Tuhan itu sedang menguji, memberikan energi tidak baik untuk mengetuk kamu agar lebih notice ke beliau, ke Tuhan gitu ya, ke dia gitu. So bagaimana untuk pesan? Kita lihat pesan leluhur ya. Pesan leluhur untuk Aquarius. Saya akan ambil 5 kartu random ya. Di sini ada Ten of Pentacles, ada Knight of Pentacles, di sini ada Three of Cups, di sini ada Ten of Wands, and di sini ada Six of Cups. Nah, pesan leluhur sepertinya ini Six of Cups muncul lagi. Jadi, sepertinya Aquarius di bulan ini akan bertemu dengan banyak teman-temannya. Bisa jadi teman lama akan bertemu dengan dia. Pada saat kamu lagi urusan tentang uang, kamu akhirnya bertemu dengan teman lama kamu. Entah pada saat kamu pergi keluar kota atau pergi keluar kantor, tiba-tiba suddenly tidak kamu rencanakan, tiba-tiba kamu ketemu dengan teman lama. Nah, kenapa kok ada ini menjadi pesan leluhur kamu? Kita lihat leluhur kamu dulu ya. Siap, bagaimanakah sosok leluhur kamu? Sosok leluhur untuk Aquarius di sini ada seorang laki-laki muda ya, sedang. Jadi ini termasuk leluhurnya nih mungkin punya derajat tinggi atau seseorang yang sangat baik dulu sehingga dia masih kelihatan muda saat ini walaupun sudah meninggal bertahun-tahun ya. Berarti orang yang sangat baik dulunya. Di sini ada Jupiter. Berarti ini orang yang cukup kuat dulunya, orang yang sangat punya kekuatan, punya ilmu mungkin tinggi gitu ya.
punya daya cukup besar di masanya. Ini adalah orang laki-laki lagi, dua orang laki-laki lagi. Dan kita lihat untuk di sini ada seorang perempuan juga, ya. Perempuannya cantik, menjadi leluhur Aquarius ini, ya, bisa menjadi spirit guide Aquarius. Mungkin Aquarius punya leluhur-leluhur baik. Di sini mungkin mengingatkan bahwa akan ada dari teman-teman kamu, dari masa lalu kamu. Jika kamu misalnya tidak peka atau mungkin kamu tidak aware, hati-hati bahwa ada sesuatu yang mungkin beban, ya. Jadi ada sesuatu yang akan berat yang kamu, jadi dari teman-teman kamu tuh akan ada masalah juga, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya kamu pada saat bertemu dengan teman lama tiba-tiba diajak ABCJ atau ada pengaruh-pengaruh tidak baik, sebaiknya jangan didengarkan. Untuk pengaruh-pengaruh melakukan sesuatu yang tidak baik, kalau bisa jangan dilakukan, ya. Di sini diingatkan, kayaknya di sini memang ada urusan uang. Bisa jadi kalau misalnya kamu ketemu teman tiba-tiba ngajak bisnis bareng, ya, tiba-tiba mungkin ngajak kerja sama, be careful. Apakah benar seperti itu? Kita lihat di sini. Ya, di sini ada the Chariot. Kita lihat lagi. Di sini ada Knight of Swords. Nah, di sini sepertinya si teman-teman ini akan ada kayak urusan tentang urusan pekerjaan, tawaran sesuatu untuk mungkin kayaknya sih ada kayak tawaran-tawaran menarik untuk kamu. Tapi di sini kalau aku rasakan energi, hati-hati. Jangan terlalu percaya atau ditelan mentah-mentah. Kalau bisa diselidiki dulu, ya. Walaupun mungkin dulu adalah teman dekat kamu sangat pernah dekat sehingga kamu harus percaya. Tidak juga, karena di sini ada burden. Bebannya akan semakin berat, berarti kamu harus hati-hati untuk melangkah. Jika ada tawaran bisnis atau tawaran apapun itu, investasi, takutnya zaman sekarang benar-benar itu tadi. So, harus hati-hati dengan teman kamu. Itu tadi pesan leluhurnya. Oke, karma baik untuk Aquarius, ya. Oke, kita lihat karma baik untuk Aquarius bulan Mei. Oke, karma baiknya. Di sini ada Temperance. Bulan ini adalah bulan yang benar-benar seimbang banget. Bulan ini banyak hal yang lebih membawa ketenangan kepada kamu. Tidak begitu yang even mungkin ada ujian, kamu tapi bisa tenang, kamu bisa menyelesaikan dengan baik masalah-masalah kamu. Banyak hal juga yang bikin happy. Di sini ada Ace of Cups. Banyak hal yang bikin happy, banyak hal yang bikin seneng, kayak ada banyak kebahagiaan yang datang kepada kamu. Di sini ada Hero Pentacles, sepertinya juga urusan pekerjaan cukup bagus. Banyak energi baik yang datang di pekerjaan kamu, di karir kamu, di sesuatu yang lagi kamu usahakan. Even kamu mungkin bukan tidak punya pekerjaan atau mungkin kamu seorang ibu rumah tangga atau ini, banyak sekali urusan-urusan yang bisa diselesaikan dengan baik dan mudah di bulan ini. So, untuk sesuatu yang diwaspadai untuk Aquarius atau karma buruk Aquarius, kita lihat ya, apa nih yang perlu diwaspadai untuk Aquarius. Saya ambil 3 kartu. Six of Swords. Pada saat kamu keluar kota atau pada saat kamu ada di dalam perjalanan, di sini ada Page of Wands. Ini akan ada tawaran cukup menarik kepada kamu tentang pekerjaan atau tentang urusan bisnis kamu. Di sini ada The Wheel of Fortune. Jadi, seolah-olah menawarkan keberuntungan, tetapi ternyata tidak. Jadi, kamu di situ nanti, di dalam perjalanan bisnis kamu, atau di dalam perjalanan kamu tiba-tiba mungkin ada, even kamu gak perjalanan bisnis nih, masih kuliah atau sekolah, ada perjalanan nih yang ada suatu tawaran cukup menarik untuk kamu. Seolah-olah di perjalanan ini kamu ada tawaran cukup menarik, kamu harus hati-hati. Jangan mudah terlena, karena itu adalah Fata Morgana. Jadi ada Fata Morgana yang kelihatannya namanya Fata Morgana pasti kelihatannya indah, kelihatannya mungkin menggiurkan. Makanya kalau ada Fata Morgana di padang pasir seperti tiba-tiba ada oase, itu sangat-sangat bikin kita kayak bisa melepas dahaga. Ternyata itu hanya Fata Morgana seperti itu. Jadi kamu harus eling. Jadi ini di dalam perjalanan kamu pada saat kamu keluar kota atau keluar negeri,
atau mungkin kamu lagi keluar dari tempat kamu, di dalam perjalanan yang cukup mungkin untuk sesuatu misi hidup kamu, ada tawaran cukup menarik yang kayaknya akan membawa keberuntungan ke kamu. Di sini The Wheel of Fortune ini kamu harus hati-hati. Jadi ada sesuatu perlu diwaspadai ya, pertanyaannya yaitu tadi, jangan mudah percaya atau jangan mudah tergiur. So, bagaimana dengan asmara yang single? Kita lihat. Kalau yang single, di sini ada Two of Cup. Kayaknya yang single mau ketemu seseorang di bulan ini. Seseorang yang bikin dia jedak-jeduk, yang bikin dia bergetar, dan kayaknya mulai jatuh cinta nih yang single. Di sini ada Eight of Cup. Pada saat dia ada kayak perjalanan lagi ini, meninggalkan tempat. Jadi dia lagi ada perjalanan jauh atau lagi ada urusan. Tiba-tiba ketemu dengan seseorang. Tiba-tiba mungkin tidak sengaja bertabrakan dengan orang di film-filmnya. Akhirnya kalian jatuh cinta. Sepertinya single akan ketemu seseorang yang bikin dia berdebar bulan ini. Bagaimana dengan yang couple yang masih belum menikah ya? Couple no married di sini. Kita lihat couple no married. Di sini ada Queen of Pentacles. Saya akan ambil 3 kartu. Di sini ada The Chariot. Di sini ada The High Priestess. Kalau di sini untuk urusan yang Aquarius berpacaran, walaupun mungkin ya kamu agak ngeluarin banyak duit ya bulan ini pada saat kamu mungkin hangout dengan pacar kamu, nih agak ada pemborosan gitu ya. Tapi kalau bisa di sini misalnya kamu ada rencana-rencana ini harus difikirkan dulu. Jangan terlalu boros juga pada saat pacaran karena hidup masih panjang. Jadi kamu harus membicarakan dengan pacar kamu, kalau bisa mungkin belanjanya harus agak-agak diirit gitu ya. Di sini ada The High Priestess, diingatkan gitu bahwa lebih bisa menjaga gitu ya kondisi uang kamu, karena kayaknya akan ada momen dimana kamu akan keluar duit cukup besar untuk kekasih kamu. Jadi kamu harus ingat, kamu lagi ibarat kata masih berjuang. Jadi jangan terlalu berlebihan kepada pacar kamu gitu ya. Kamu masih pacaran. Bagaimana yang married? Kita lihat yang married. Di sini ada Page of Wands ya. Yang married ada Page of Wands. Di sini ada The High Priestess. Jadi yang married, di sini ada Judgment. Wow, kalau untuk yang married nih kayaknya hubungan kalian cukup bagus bulan ini gitu ya. Karena juga banyak hal yang baik, banyak berita baik yang datang yang kepada si yang menikah ini. Tiba-tiba suaminya atau istrinya dapat job bagus. Tiba-tiba kan dari skill dia, dari kemampuan dia itu menghasilkan uang ya. Jadi di keluarganya ini cukup mempunyai rezekinya cukup bagus bulan ini ya, karena walaupun memang masih banyak tekanan-tekanan. Di sini ada Eight of Swords. Jadi di dalam urusannya, di dalam hubungan pernikahannya juga ini ujian Aquarius juga lumayan berat ya. Jadi banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, tetapi mostly di sini hubungan kan cukup bagus ya di sini, dan banyak mendoakan pasangan. Di sini diingatkan untuk banyak mendoakan pasangan kamu. Makanya di sini ada The High Priestess, banyak mendoakan pasangan kamu. Kenapa? Karena biar energi positif pasangan kamu, energi positif pernikahan kamu tuh tetap terjaga. Biar jika ada godaan-godaan yang masuk, salah satu dari kalian tuh yang siapa yang digoda atau dapat godaan itu bisa tetap eling ya. Karena memang di dalam pernikahan tuh ujiannya cukup berat. Jadi karena pernikahan itu cukup sakral, cukup luar biasa ibadahnya, cukup hal yang berkahnya itu luar biasa. Makanya hal-hal untuk merusak pernikahan itu akan banyak sekali. Di sini memang cukup bekerja keras untuk bisa menjaga pernikahan kamu dengan secara baik. Itu gimana? Itu dengan banyak mendoakan pernikahan kamu. Ya. Seperti yang selalu saya bilang bahwa mungkin kalau kamu banyak uang pada saat mungkin setiap bulan atau rezeki berlebih, usahakan yang sudah menikah ya ini ya disisihkan, contoh nih misalnya 100.000 untuk pernikahan kalian. Sedekahnya itu diniatkan biar pernikahan kami selalu baik, pernikahan kami selalu dijaga energinya, agar kami bisa selalu saling amanah satu sama lain untuk menjaga pernikahan ini dengan baik dunia dan akhirat, dan dengan baik di hadapanmu Tuhan. Jadi pada saat kalian mau mendoakan pernikahan kamu, berarti memberikan energi yang baik untuk pernikahan kamu, agar pernikahan kamu itu tetap dijaga oleh Tuhan
Jadi walaupun ada orang-orang berusaha untuk menggoda kamu atau ada godaan, kamu bisa eling, stay eling terus gitu ya. Oke, bagaimana Kak untuk kesehatan dari Aquarius? Wow, kita lihat dulu kesehatan untuk Aquarius ya. Kita lihat kesehatan untuk Aquarius. Ada Nine of Swords, agak banyak capek, mudah lelah. Jadi kamu harus bisa jaga kesehatan kamu. Jangan sampai kamu mungkin terlalu lelah, kurangnya tidurnya banget, jangan biarkan kamu begitu. Nah, di sini ada Six of Wands. Kayaknya urusan pekerjaan memang cukup menguras energi kamu. Urusan aktivitas kamu cukup menguras energi kamu. Di sini ada Knight of Wands. Kalau aku lihat energinya banyak capek, banyak lelah sekali, tetapi kalau sampai sakit kayaknya tidak ya, karena energi positifnya masih lebih tinggi daripada energi negatifnya. Berarti kamu masih bisa kayak mungkin agak-agak meriang dikit, langsung istirahat, kamu bisa sembuh gitu. Atau mungkin pada saat kamu sangat ini, kamu pusing dikit tapi kamu bisa sembuh, gak sampai yang sakit parah gitu. Jadi energinya masih terjaga. Tapi itu tadi, tetap walaupun energi kesehatan kamu lebih baik bulan ini, tapi itu tadi, jangan biarkan kamu stres terlalu berat, karena ini akan mempengaruhi energinya di badan kamu, yaitu di tengkuk ya. Kamu bisa mungkin, kalau yang punya tekanan tinggi bisa mudah naik. Kalau kamu capek, tekanannya mudah naik, mungkin kolesterolnya juga mudah naik. Di sini asam lambungnya juga mudah naik, seperti itu. Jadi pengaruh juga ke kesehatan kamu, dan mungkin kamu akhirnya banyak gelisah. Kalau itu tadi gelisah, seperti yang saya bilang, bahwa mungkin dengan meditasi, dengan menenangkan diri dan atur nafas, mungkin akan bisa bikin kamu agak rilis gitu. Dan banyakin minum air putih ya, jangan terlalu banyak kopi ya, karena biar kamu lebih kayak badannya lebih kayak ringan, lebih dengan banyak air putih tuh lebih bisa fokus dan mungkin tidak begitu mudah capek juga. Dan pastinya olahraga ya sahabat ya. Warna yang baik untuk Aquarius kalau saya merasakan di sini warna biru laut, warna putih, warna yang soft, warna yang terang-terang, maksudnya bukan terang yang jreng, tapi kayak itu tadi putih, biru laut, soft yellow, soft pink, soft green, itu bagus banget untuk kamu pakai di bulan ini untuk menjaga energi kamu. Jangan pakai warna hitam atau warna merah atau warna yang gelap, biru malam. Usahakan memang itu tadi yang soft, karena untuk bisa mungkin kalau misalkan pakai hitam tapi atasannya mungkin putih, seperti mungkin bawahnya pakai biru malam tapi atasnya kamu mungkin pakai soft blue, seperti itu. Jadi harus ada modifikasi untuk sesuatu yang bisa untuk menetralkan energi kamu. Angka yang baik adalah angka yang bagus untuk kamu bulan ini. Kalau saya rasakan untuk Aquarius, angka 2, angka 8, angka 18, dan angka 28. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aquarius. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.